adik-adik, ketemu lagi dengan Miss Angelin. Kali ini kita akan membahas tentang cermin cekung. Cermin cekung sering dikenal sebagai concave mirror, di mana dengan rumus umumnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nilai F itu setara dengan setengah dari R, di mana F adalah fokus, S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan R adalah jari-jari. Dari rumus ini dapat kita tentukan beberapa rumus lainnya, yaitu jika yang dicari dalam soal adalah jarak bayangan atau X aksen, kita gunakan rumus 1/X aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Jika yang ditanya adalah jarak benda, maka kita harus menggunakan rumus 1/S sama dengan 1/F dikurang 1/X aksen. Ayo kita lihat contoh soalnya agar lebih paham. Cermin cekung berjari-jari 100 cm, di depannya diletakkan benda berjarak 80 cm. Tentukan jarak bayangan yang terbentuk. Nah, langkah pertama kita harus tuliskan informasi-informasi atau hal yang diketahui dalam soal tersebut. Yang pertama yaitu R. R-nya bernilai 100 cm. Dengan jarak benda atau S sama dengan 80 cm. Nah, kita belum tahu berapa nilai F-nya. F itu setara dengan setengah radiusnya, maka hasilnya adalah 50 cm. Dalam soal yang ditanya adalah tentukan jarak bayangan, maka kita akan mencari jarak bayangan dengan rumus 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Tinggal masukkan aja nilainya berapa. F itu adalah 50 cm dan S 80 cm. Nah, ini kan beda penyebutnya, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Sama-sama penyebutnya 400 cm. 400 dibagi 50 itu hasilnya 8, 400 dibagi 80 hasilnya 5. Lalu kurangkan menjadi 1/X aksen sama dengan 3/400 cm. Kawin silangkan. Kali silangkan, maka X aksen sama dengan 400 cm dibagi 3 hasilnya 133,3 cm. Sampai sini sudah mengerti belum adik-adik? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikutnya. Sebuah benda diletakkan pada jarak 12 cm di depan cermin lengkung sehingga bayangan yang terjadi bersifat maya dan 3 kali diperbesar. Tentukan jarak fokus cermin tersebut. Nah, sama seperti soal berikutnya, kita harus mengidentifikasi dulu soal ini. Nah, pada soal kita ketahui bahwa jarak benda adalah 12 cm dengan jarak bayangannya itu 3 kali dari jarak benda. Maka 3 kali 12 cm hasilnya 36 cm. Nah, kita yang mau mencari nilai F dengan menggunakan rumus 1/S sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F tinggal kita masukkan lagi nilai S dan X aksen. S sama dengan 12 cm, X aksen 36 cm. Samakan penyebutnya menjadi 36. 36 dibagi 12 hasilnya 3, 36 dibagi 36, apapun bilangannya jika dibagi dirinya sendiri hasilnya 1. Maka dikurang 1, hasilnya 1/F sama dengan 2/36 cm. Jadi F bernilai 18 cm. Sampai sini jelas kan adik-adik? Ayo kita lanjutkan ke subtopik berikutnya. Subtopik berikutnya adalah menghitung perbesaran bayangan. Nah, M dapat dicari dengan menggunakan rumus M sama dengan X S aksen per S atau jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Dari rumus ini kita bisa masukkan ke dalam segitiga cinta untuk memudahkan kita. Jika yang dicari M, tutup M-nya yang terlihat adalah S aksen. Ini tanda per S. Jadi S aksen per S. Samakan adik-adik. Nah, jika yang ditanya adalah
S-aksen, tutup S-aksennya yang sisa adalah M dan S. Jika dia sampingan, maka itu tandanya kali. Jika dicari S, tutup S-nya yang terlihat adalah S-aksen dibagi M. Cara kedua, menggunakan rumus dengan tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda. Sama halnya dengan menggunakan rumus jarak bayangan atau jarak benda. Nah, ini sama saja dengan cara ini. Jika kalian ditanya H-aksen, tutup H-aksen, maka yang kita lihat adalah M dikali tinggi benda. Jika yang ditanya tinggi benda, maka tinggi bayangan dibagi M. Nah, untuk lebih jelas kita lihat yuk contoh berikut ini. Jika benda dengan tinggi 10 cm berada pada jarak 4 cm di depan cermin dan jarak bayangannya adalah 8 cm di depan cermin, tentukanlah perbesarannya. Langkah pertama kita harus identifikasi dulu informasi yang ada. S sama dengan 4 cm, S-aksen sama dengan 8 cm, dan H 10 cm. Nah, yang pertama kita cari dulu perbesarannya, dimana M sama dengan S-aksen dibagi S adalah 8 cm dibagi 4 cm, hasilnya 2 cm. Nah, lalu kita cari H-aksen dengan rumus M dikali tinggi benda. Hasilnya menjadi 20 cm. Subtopik selanjutnya adalah sifat bayangan. Nah, adik-adik, ada rumus cepatnya untuk menentukan di mana ruang bayangan dari cermin cekung. Rumusnya adalah jika ruang benda ditambah ruang bayangan, hasilnya sama dengan 5. Ayo kita tentukan dulu ruang bendanya. Jika ruang bendanya di ruang 1, di mana nilai jarak benda lebih kecil dari fokus, maka ruang bayangannya di mana adik-adik? 5 dikurang 1 hasilnya 4, berarti ruang bayangannya ada di ruang 4. Sifat ruang 4, bayangan di ruang 4 itu maya, diperbesar dan tegak. Nah, jika ruang benda berada di ruang 2 dengan S di antara nilai fokus dan R, maka ruang bayangannya berada di ruang 3. Sifatnya adalah nyata, diperbesar, dan terbalik. Jika ruang benda berada di ruang 3 dengan nilai S lebih besar dari nilai R hingga jarak tak hingga, maka bayangan berada di ruang 2. Sifatnya nyata, diperkecil, dan terbalik. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Cermin sampai dia ke titik sebelum F itu ruang 1. Ruang 2 berada di antara R dan F. Ruang 3 lebih besar dari R. Dan ruang 4 berada di belakang cermin. Untuk lebih lanjutnya, mari kita pelajari cara melukis bayangan pada cermin cekung. Yang pertama, jika ruang benda berada di ruang 1. Ini ada ruang 1, benda di ruang 1. Langkah yang pertama kita gambar sinar datang sejajar dengan sumbu utama lalu dipantulkan melalui fokus. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama lalu dipantulkan melalui fokus. Nah, sinar datang yang kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik kelengkungan R akan dipantulkan lagi. Nah, sinar datang melalui titik kelengkungan L akan dipantulkan kembali. Sehingga kita dapat tentukan bayangannya di ruang 4 melalui titik perpotongan. Tadi ruang benda ditambah ruang
bayangan hasilnya 5. Jika ruang benda berada di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Ini gambarnya. Nah, yang kedua, melukiskan jika benda berada di ruang 2. Ini bendanya berada di ruang 2, berarti bayangannya nanti di ruang 3. Sama seperti tadi, kita gambarkan sinar datang sejajar dengan sumbu utama, lalu dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik kelengkungan R akan dipantulkan kembali. Lihat di mana titik perpotongannya. Kalau ruang bendanya di ruang 1, di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3. Ini titik perpotongannya. Nah, tadi kan kecil. Nah, maka dia menjadi diperbesar, terbalik, dan nyata karena berada di depan cermin. Yang ketiga adalah jika benda berada di ruang 3. Ini bendanya. Gambarkan juga sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ini dia. Yang ketiga, sinar datang melalui titik kelengkungan R akan dipantulkan kembali. Sehingga dapat diperoleh bahwa bendanya berada di ruang 2. Oke adik-adik, sampai di sini mengerti? Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di topik